Nias atau Tanoniha adalah sebutan untuk pulau dan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera. Dihuni oleh mayoritas suku Nias, daerah ini memiliki objek wisata seperti selancar, rumah tradisional, penyelaman, hamba batu, dan yang lainnya. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km persegi ini berpenduduk hampir 1 juta jiwa. Pulau Nias terbagi atas 5 daerah administrasi, 1 kota, dan 4 kabupaten. Di antaranya, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. Bahasa Nias atau Liniha merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Nias. Asal-usul bahasa Nias hingga sekarang belum ditemukan. Meskipun demikian, ada dugaan bahwa bahasa Nias berasal dari Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Dugaan tersebut ditemukan dari sisi abjad bahasa Nias, di mana tidak terdapat konsonan pada akhir kalimat seperti bahasa ketiga negara tersebut. Rumah adat Nias atau Omohada adalah suatu bentuk rumah panggung tradisional orang Nias, yaitu untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu, terdapat pula rumah adat Nias jenis lain, yaitu Omo Sebuah, yang merupakan rumah tempat kediaman para kepala negeri atau Tuhenori, kepala desa, atau kaum bangsawan. Rumah panggung ini dibangun di atas tiang-tiang kayu nibung yang tinggi dan besar yang beralaskan rumbiah. Bentuk denahnya ada yang bulat telur, biasa ada di Nias Utara Timur, Barat, dan yang lainnya. Ada pula yang persegi panjang, berada di Nias Tengah dan Selatan. Bangunan rumah panggung ini tidak berpondasi yang tertanam ke dalam tanah, serta sambungan antara kerangkanya tidak memiliki paku, hingga membuatnya tahan goyangan gempa. Ruangan dalam rumah adat ini terbagi menjadi 2, pada bagian depan untuk menerima tamu menginap, serta bagian belakang untuk keluarga pemilik rumah. Di halaman muka rumah, dahulu biasanya terdapat patung batu, tempat duduk batu untuk berpesta adat, serta di lapangan desa ada batu-batu besar yang sering dipakai dalam upacara lompat batu. Saat ini, peninggalan batu dari masa megalitik seperti itu yang keadaannya masih baik dapat dilihat di desa-desa Bawo Mata Luwo dan Hili Simai Tano. Ada sejenis rumah adat tertentu yang dahulu dipakai khusus untuk rumah berhala-berhala orang Nias yang dinamakan Osali. Karena pada saat ini sebagian besar masyarakat Nias telah memeluk agama Kristen, maka nama itu dipakai pula untuk menyebutnya sebagai gereja. Ada beberapa macam makanan khas dari Nias, antara lain harinake, yaitu kuliner satu ini khusus yang diboleh makan hidangan dari daging babi. Lalu ada gowi ni fufu. Selanjutnya ada ni owuru, yaitu asinan daging yang wajib dicoba. Selanjutnya ada lehedalo ni fange. Lalu ada kofo-kofo. Selanjutnya ada hambai ni titi. Dan yang terakhir ada silio guru. Museum Pusaka Nias dalam bidang flora telah mengembangkan beberapa tanaman berkhasiat obat, baik dalam bentuk tumbuhan segar seperti daun kelor, kecombrang, beluntas, kembang sepatu, pacing, daun wungu, tapak liman, tapak dara, mengkudu, kecubung, sariwangi, sereh, dringo, bengle, brotowali, lempuyang, binahong, delima, daun sukun, ketepeng Cina, andong, dan beberapa simplisia kering berupa daun keji beling, herba sambiloto, buah mahkota dewa, daun kelingke Taiwan yang lebih dikenal dengan sebutan daun mutiara, maupun dalam bentuk instan seperti temulawak instan, kunyit instan, dan jahe instan. Ada beberapa macam artefak lokal khas suku Nias, antara lain oroba buaya. Pada zaman dulu,
Beberapa prajurit di Nias bagian selatan memiliki peralatan tempur yang sakti. Salah satunya adalah oroba buaya alias baju perang dari kulit buaya. Baju perang ini bentuknya mirip jaket tanpa lengan dan kancing yang tinggal dikenakan begitu saja di badan tanpa harus diikat. Konon, baju perang ini memberikan kesaktian dan perlindungan bagi pemakainya. Oroba buaya di Museum Pusaka Nias ternyata merupakan hibah dari Horst Krang. Dia adalah orang Jerman yang pernah membantu penyebaran misi Protestan di Nias. Dia membawa pulang oroba buaya ke Jerman dan mengembalikannya ke Museum Pusaka pada tahun 2007 silam. Selanjutnya ada pedang Tologu. Di desa-desa di kawasan Teluk Dalam, Nias Selatan punya senjata tradisional yang tiada duanya. Senjata itu adalah pedang Tologu. Suatu pedang yang punya bola rotan yang disebut rago di bagian sarung pedangnya. Beberapa rago ternyata ada yang terbuat dari taring-taring babi. Konon, di dalam rago itu terdapat sumber kekuatan gaib yang tak terlihat dan bisa memberikan kemenangan bertanding para pemakainya dari serangan musuh-musuh, serta memberikan kekebalan magis. Rasanya, tak ada pedang atau senjata tradisional di Indonesia yang mirip dengan pedang Tologu. Pedang Tologu di Museum Pusaka Nias berasal dari Dewa Bawo Dobara di kawasan Teluk Dalam. Pedang Tologu masih ada sampai sekarang namun tidak digunakan lagi untuk berperang. Tapi pedangnya hanya digunakan untuk festival, pariwisata dan perayaan adat, serta dijadikan souvenir untuk turis. Selanjutnya ada Hasi Nivolasara. Hasi Nivolasara adalah peti jenazah dengan bentuk yang unik dari desa Bawa Matuluwo, Nias Selatan. Peti jenazah ini berbentuk seperti perahu dan ujungnya berbentuk kepala naga. Peti jenazah ini dulunya khusus dipakai untuk para bangsawan. Peti ini dibagi ke dalam dua macam tergantung dari gender yang mau memakainya. Pada peti jenazah bagi bangsawan pria, kepala naganya memiliki jambang dan kumis. Sedangkan untuk peti jenazah bagi bangsawan wanita tidak memiliki hal tersebut. Peti hanya berupa kepala naga saja. Pada zaman dahulu, peti jenazah ini tidak dikuburkan semuanya ke dalam tanah. Bagian atasnya berada di permukaan tanah untuk menandakan kalau di tempat tersebut ada makam bangsawan. Kalau sekarang, peti jenazahnya dikuburkan dan dibangun peti jenazah dari semen sebagai replika untuk menandakannya. Yang terakhir, ada patung Sirahahoro. Pada zaman dahulu, patung ini digunakan sebagai pembersih dosa bagi para pemburu kepala manusia di Nias bagian selatan. Para pemburu kepala manusia harus membersihkan diri dengan berdoa pada patungnya setelah melakukan pemburuan. Hal itu dilakukan agar anggota keluarganya tidak ada yang kena malapetaka. Pembersihan diri juga dilakukan dengan patung Sirahahoro sebelum melakukan pemburuan. Para pemburu kepala manusia diharuskan meminta perlindungan, keselamatan, dan keberhasilan. Konon, para pemburu kepala manusia berdoa sambil menggosokkan patungnya ke seluruh badan. Patung Sirahahoro sendiri berwarna hitam dan punya pahatan kelamin pria di bagian bawahnya. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian adat suku Nias dinamakan Baru Oholu untuk pakaian laki-laki dan Oroba Sioli untuk pakaian perempuan. Pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Adapun filosofi dari warna itu sendiri antara lain, yaitu warna kuning yang dipadukan dengan corak persegi 4, Nio Bakola, dan pola bunga kapas, Niobowo Gavasi, sering dipakai oleh para bangsawan untuk menggambarkan kejayaan, kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Selanjutnya warna merah yang dipadukan dengan corak segitiga, Niohulayo atau Niogona, sering dikenakan oleh prajurit untuk menggambarkan darah, keberanian, dan kapabilitas para prajurit. Lalu warna hitam yang sering dikenakan oleh rakyat tani menggambarkan situasi kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Warna putih yang sering dikenakan oleh para pemuka agama kuno atau ere menggambarkan kesucian, kemakmuran, dan kedamaian. Selanjutnya upacara adat. Pada zaman dahulu di wilayah Mainamolo, Nias Selatan,
Ada sebuah upacara di mana patung harimau diusung dan diarak keliling. Karena tidak ada harimau di Nias, patung itu tampak lebih seperti anjing berkepala kucing. Upacara sakral ini digelar sekali setiap 7 atau 14 tahun. Usungan patung harimau itu kemudian dipatahkan dan patung harimau tersebut dibuang ke sungai. Upacara tersebut dinamakan Famato Harimau. Masyarakat lokal percaya bahwa semua dosa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya akan hanyut bersama dengan patung tersebut. Karena sebagian besar dari orang Nias menjadi Kristen, upacara Famato Harimau tidak lagi dirayakan. Dalam upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi budaya lokal, upacara perarakan ini kadang-kadang dilakukan di Nias Selatan di acara-acara tertentu. Hari ini, upacara telah berubah nama menjadi Famadaya Harimau atau perarakan patung harimau. Selanjutnya budaya adat. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lombat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Warga Nias menyebut tradisi lompat batu dalam bahasa setempat dengan nama Fahombo, sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Fahombo atau hombo batu atau dalam Indonesia lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melempati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Selanjutnya, hewan ternak lokal. Orang Nias tidak punya kerbau ataupun lembu. Mereka juga tidak punya sapi. Binatang peliharaan yang paling penting ialah babi. Pada segala peristiwa dibutuhkan babi. Segala pesta adat, setiap perkara dan perdamaian, pesta hukum, setiap tahap dalam pembangunan satu rumah adat, setiap peristiwa pribadi dalam suatu keluarga, kelahiran anak dan pemberian nama, berbagai jenis persembahan, upacara sebelum pergi memburu, pada penyakit, dan kalau imam berdoa, lagi pada kematian seseorang, juga dalam peristiwa mengayau. Tak ada sesuatu pun yang tak dapat diselesaikan dan disyahkan tanpa menyembelih babi. Tiada peristiwa dan pesta tanpa seekor babi. Yang terakhir ada mainan lokal. Nias tak melulu berkisah tentang perang. Ada banyak permainan tradisional yang hidup di sana. Fafiri atau bermain memukul kayu dengan batu juga menjadi permainan rakyat yang hidup mengakar. Selain itu, para bocah Nias juga kerap berlatih lompat batu. Mereka menggunakan sebatang kayu yang dibentangkan. Nias tak ingin ciri khas mereka mati. Itulah sebabnya di sini regenerasi tradisi tak pernah berhenti. Tak terkecuali kebiasaan para pelompat batu. Tradisi ini melewati proses regenerasi ratusan tahun.